Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sfarinalti Salsabila, NPM 3320110032. Pada pertemuan ini atau pada video kali ini saya akan menjelaskan dan juga mempraktekkan materi lanjutan dari materi yang kemarin, yaitu materi input dari input dialog. Jadi sekarang ayo kita ke materinya. Yang pertama, buka aplikasi NetBeans terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke file, pilih new project, dan pilih yang Java, klik 2 kali. Lalu ke Java application, klik 2 kali. Setelah itu, pada project name, kita kasih nama input dialog. Karena pada materi kali ini kita akan membahas atau praktek input dialog. Kita bisa klik finish jika sudah, lalu tunggu. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya ini akan saya refaktor. Nah, akan saya refaktor. Klik kanan atau kita pilih yang refaktor. Terus akan saya rename. Kita rename namanya menjadi input. Kok input? Kita rename namanya menjadi input, output, luas, balok. Karena pada pertemuan kali ini kita akan menghitung itu. Setelah itu bisa selesai. Lalu kita mulai untuk mengisi codingannya atau mulai untuk mengerjakan Java tersebut. Jadi di bawah package input dialog kita enter, kita masukkan import, lalu javax dot swing dot jo nya huruf kapital ya. Terus Jobtion PTION nya itu huruf kecil semua. Lalu pen, jangan lupa P nya huruf besar, dan jangan lupa titik koma. Ini karena ada lampunya, walaupun lampu kuning bukan lampu merah, tapi ini saya mengalami kesulitan dan bingung cara mengatasinya. Jadi mari kita saksikan. Ini kenapa ya sebenarnya? Nah, kan hilang tuh tiba-tiba setelah dipencet lampunya. Jadi ini kita masukkan kembali perintahnya, import javax dot. Nah, ini muncul pilihan, kita pilih yang swing. Nah, kita pilih yang swing, lalu enter. Nah, ada pilihan lagi, kita pilih yang Jobtion. Nah, itu setelah itu kita titik koma. Setelah titik koma ternyata masih ada lampunya lagi. Tuh. Nah, ini bingung ini. Jadi saya lanjut untuk mengerjakan yang lain dulu. Di bawah public static void kita enter. Lalu kita isi dengan double. Ini maaf, kepencet caps lock. Kita ulangi. Kita isi dengan double panjang koma tinggi. Ini typo, maaf. Kita isi dengan tinggi titik koma. Kita benerin dulu karena itu tadi typo, G-nya kurang 1. Setelah itu kita bisa enter lagi. Kita isi dengan double lagi luas titik koma. Nah, setelah itu kita isi dengan string, S-nya besar ya. Input, I-nya besar. Spasi sama dengan JO Jobtion pen, sama seperti yang di atas, dan huruf JO-nya besar. Jobtion
pen. Nah, P-nya harus huruf besar ya. Lalu kita isi kembali dengan dot show dot input dot dialog. Lalu ada kurung buka dan kurung tutup. Kita isi dengan 0, petik 2. Kita masukkan tulisan, masukkan nilai panjang. Lalu setelah petik kita beri koma, spasi, petik 2 lagi, entry input panjang, koma, set. Kita beri koma setelah panjang. Ini sebelumnya kita geser terlebih dahulu supaya lebih terlihat dengan jelas. Setelah panjang, koma, kita masukkan lagi Jobtion pen. Lalu titik. Kita masukkan tanda titik. Lalu pilih yang question underscore message. Nah, itu ada pilihannya question underscore message. Nah, kita geser dulu biar terlihat. Lalu terakhir dikasih titik koma. Karena masih merah, ini lagi tak cari-cari sebenarnya yang salah di mana. Ini lagi dicari-cari. Kadang tuh kenapa bisa salah karena kita tidak teliti atau terburu-buru, jadinya nggak fokus dalam ngerjainnya gitu loh. Nah, ini masih aku pantau di mana sih yang salah. Ternyata setelah panjang nggak aku kasih spasi. Nah, itu tak kasih spasi. Lalu ternyata masih salah lagi. Ini kita lagi bingung ini yang mana yang salah. Coba kita klik ya tetap salah, soalnya kan belum dibenerin kan. Itu malah jadi kayak kepisah gitu. Jadi kepisah lah, ini mau kita kembaliin ke tempat semulanya. Kenapa kepisah? Ini string dan inputnya jadi kepisah. Ini kita undo dulu. Setelah itu kita cek ulang, kita cek lagi. Sebenarnya di mana sih titik kesalahannya? Kita cek lagi. Ini emang lama aku mikirnya, maaf ya. Sebenarnya karena ini ngerjain pagi-pagi itu jam 4.14. Jadi mungkin masih efek puasa. Nah, ini ternyata pada show input dialog aku kasih titik-titik atau aku dot, dan itu sebenarnya nggak boleh. Itu sebenarnya nggak boleh ya, karena di contoh atau di modul itu emang nggak ada, tapi karena aku kurang fokus jadi tak kasih. Nah, sekarang lampu merahnya sudah tidak ada, yang artinya program ini sudah benar atau tulisan ini yang kita tulis ini sudah benar dan tidak memiliki kesalahan apapun. Jadi kita bisa lanjut ke yang selanjutnya. Selanjutnya kita masukkan lagi string input 1. Ini kepisah. Input 1. String input 1 sama dengan Jobtion pen. Sebenarnya sama seperti yang di atas, tapi nanti kayak perintahnya berbeda. Show input dialog sama show input dialog dalam kurung 0 lagi, koma, petik 2. Kita masukkan petik 2 teman-teman.
kita isi dengan masukkan nilai lebar. Masukkan nilai lebar. Nah, setelah itu kita beri koma. Setelahnya kita beri tanda petik 2 lagi. Nah, kita isi dengan entry input panjang spasi. Nah, setelah petik kita beri koma, lalu kita masukkan jobtion pen seperti yang di atas, kita isi dengan question underscore message. Nah, belakangnya kita kasih titik koma, jangan lupa titik koma. Karena masih merah itu sebenarnya karena yang di depan ini jaga jarak, social distancing. Kita benerin dulu, kita hapus. Nah, ini sudah enggak, tapi masih lampu, tapi ini bukan lampu untuk kesalahan. Kalau kesalahan biasanya merah, kalau sedikit lagi bener itu lampunya kuning pok kayak Nah, ini sudah tidak ada atau sudah benar tidak ada lampunya sama sekali. Lalu kita isi lagi yang ketiga, string yang ketiga. Nah, kita masukkan lagi string input 2 sama dengan jobtion pen, sama ya seperti yang atasnya, show input dialog. Nah, itu paling atas tuh. Kita bisa enter atau klik. Kita isi 0 lagi, koma. Nah, perbedaannya itu ada di sini yang di dalam tanda petik 2-nya. Petik 2, kita masukkan tulisan masukkan nilai tinggi. Setelah petik, kita beri koma. Lalu petik 2 lagi, entry input panjang. Kita masukkan entry input panjang spasi. Jangan lupa ya, jadi hal sekecil apapun dalam Java itu harus benar-benar perhatikan, karena jika tidak, nanti tidak bisa berjalan. Kita masukkan lagi jobtion pen question underscore message. Jangan lupa belakangnya kita kasih titik koma nanti. Nih, question underscore message. Lalu titik koma. Setelah diberi titik koma, kita enter lagi. Dan pastikan bahwa tidak ada yang salah karena tidak ada lampu. Kita masukkan perintah panjang sama dengan double, D-nya besar. Ini typo, nanti saya benerin di akhir. Ini malah tulisannya bobble, harusnya double. Parse double dalam kurung input titik koma. Jadi karena ini kesalahan satu huruf ya, ini diperhatikan, harusnya D malah B. Ini jadinya ada lampunya. Kita benerin dulu, kita ganti D. Nah, setelah itu benar-benar tidak ada kesalahan lagi, langsung tidak ada warna merahnya. Kita enter, kita masukkan lebar
sama dengan double parse double dalam kurung input 1. Tapi ini merah dikarenakan sebenarnya di baris 21 saya typo, i-nya kan harusnya besar tapi saya menggunakan i kecil. Tapi ini masih bingung kenapa sebenarnya salah, ini waktu itu saya bingung. Nah, ini masih saya liatin sebenarnya salah itu di mana. Ini saya coba-coba. Ini masih saya coba mencari kesalahannya itu di mana. Tapi karena waktu itu mungkin panik ya. Saya panik karena kok bisa salah gitu. Jadi ini kita masukkan lagi tinggi sama dengan double. Kita masukkan tinggi sama dengan, tapi ini karena biasanya kan ada kurungnya itu kan di bawah gitu kan ada kurungnya. Nah ini tuh kok nggak ada gitu. Waktu saya cek, saya masukkan kurung gitu, harusnya kan ada, tapi ternyata saya yang salah lihat. Kan di bawah itu sebenarnya ada, tapi malah saya tambah lagi, malah di baris ke-28 itu kan jadinya merah, soalnya kan nggak ada pasangannya kan. Jadi tak hapus lagi kayaknya. Ini kita isi dulu itu yang merah saya tinggal lagi. Kita isi tinggi sama dengan double dot parse double dalam kurung input 2. Ini enggak ada kesalahan, soalnya pada baris 22 itu i-nya benar, i besar. Nah, ini langsung tuh saya coba lagi. Yang pada baris 24 saya hapus, saya masukkan lagi tulisannya. Nah, kita masukkan input 1, ya tetap aja merah dikarenakan pada baris 21 i-nya kecil. Sedangkan yang kita butuhkan adalah i besar, dan emang tidak ada variabel i besar di baris 21. Ini ada tulisan atau hint atau petunjuk kalau buat aja nih input 1 i kecil gitu kan. Itu baru saya sadar baru sadar kalau sebenarnya pada baris 21 itu salah. Nah, ini tak benerin, i-nya tak ganti besar, dan udah langsung tidak ada kesalahan lagi pada baris yang 24. Lalu kita enter. Kita isi dengan, setelah di enter kita isi dengan luas sama dengan, harusnya segitu. Tapi ini saya lagi mencoba. Nah, luas sama dengan, tapi itu typo, harusnya hurufnya kecil. Kita ulangi lagi ya, mohon maaf. Luas sama dengan dalam kurung. Nah, kita beri kurung panjang spasi bintang spasi lebar spasi bintang spasi tinggi, setelah tinggi spasi lagi. Nah, setelah kurung tutup kita beri titik koma. Nah, setelah itu kita masukkan ini nih. Kalau udah di akhir-akhir itu pasti ada sistem out perintilan atau PRINTLN. Kalau udah ketemu sistem out perintilan itu kayaknya udah seneng, karena itu codingannya berarti udah selesai. Kita masukkan
petik 2 kita masukkan luas balok yang kita hitung dengan panjang spasi. Setelah petik spasi kita beri plus panjang, setelah itu plus, setelah itu petik 2 kita masukkan M, spasi lebar. Setelah petik kita masukkan plus, setelah petik kita masukkan plus lebar. Setelah itu plus lagi, setelah itu petik 2 lagi. Ini digeser dulu biar terlihat jelas. Setelah itu petik 2 lagi, kita masukkan M, spasi dan tinggi, terus spasi lagi. Setelahnya kita beri plus tinggi, plus lagi, kita beri petik 2 lagi. Nah, kita isi dengan M adalah, setelah itu spasi, setelah petik kita beri plus lagi, setelah petik kita beri plus luas, plus petik 2 lagi, lalu isi dengan kubik. Nah, setelah itu titik koma ini digeser dulu, panjang ya, lumayan panjang memang. Setelah itu karena digeser dan diisi tidak bisa, ini setelah ini saya enter. Nah, jadi kelihatan jelas, biar jadi 2 baris gitu. Belakangnya kita kasih titik koma dan sudah. Ini semuanya sudah tidak ada lampu merahnya lagi. Jadi setiap mengerjakan Java itu dicek ya. Sebenarnya kalau ada lampu itu berarti ada yang salah dengan codingan kita. Ini biar lebih mudah dibaca, saya enter lagi biar tidak ada yang di samping terlalu kanan. Nah, ini sudah selesai. Ini dilihat-lihat dulu. Nah, ini saya zoom lebih dekat biar terlihat dengan jelas apa saja yang saya tuliskan gitu. Ini kita geser lagi. Setelah itu ini kita jalankan. Nah, ini kayak gini tampilannya. Lalu sudah tidak ada lampu-lampu, adanya lampu kuning tapi sudah hilang. Soalnya lampu kuning yang tadi itu tidak ada merah atau tanda serunya yang menandakan berarti tidak apa-apa. Kita klik kanan, pilih run file. Nah, yang itu untuk menjalankannya. Setelah itu kita tunggu, tuh kan di bawah ada loadingnya. Kita tunggu. Nanti tampilannya akan seperti apa ya. Kita tunggu dulu. Memang agak lama, kita tunggu saja. Kita tunggu proses loadingnya selesai. Nah, setelah selesai itu akan muncul jendela baru dengan perintah masukkan nilai panjang. Kita masukkan 20 misalnya. Kita klik OK. Nilai lebarnya berapa nih? Kita masukkan lagi. Misal 14 deh. Kita OK lagi. Ini tingginya berapa ya? Tingginya saya isi misal 20.
Ini saya lagi mikir mau diisi berapa. Misal kita isi 20 deh. Nah, kita oke. Nanti akan muncul jawabannya. Nah, itu adalah 5.600 kubik dan build successful. Nah, jadi yang kita jalankan ini sukses, Javanya sukses. Jadi, materi kali ini sudah selesai. Terima kasih kepada yang sudah menonton. Terima kasih kepada Bu Hanjini selaku dosen mata kuliah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.